Baiklah, di sini saya akan membuat kop surat dengan header. Langkah pertama yaitu klik pada luar kertas seperti ini. Kemudian biasanya pada kop surat ada nama lembaga, contohnya Universitas Negeri Padang. Kemudian di bawahnya ada nama jalan. Kemudian telepon. Kemudian email. Kemudian blok kita pindahkan ke tengah dan boldkan atau kita hitamkan. Dan biasanya lembaga ukurannya yaitu 14. Setelah itu biasanya di sini ada simbol lembaga. Seperti ini. Kemudian agar simbol tidak terganggu kemana-mana, kita klik kanan mouse, kemudian text warping, baru bihin tab. Pastikan simbol masih berada dalam header. Kemudian kita atur. Kemudian jika kita ingin membuat garis seperti pada kop surat pada umumnya, kita klik ini pada home, button border, baru kita klik. Dia akan muncul. Kemudian jika ingin dia bergeser ukurannya sesuai yang keinginan, kita klik pada ruler tab bagian atas. Kemudian isi surat seperti pada umumnya, yaitu misalnya di sini ada alamat contohnya. Kemudian jika sudah kita buat, maka otomatis lembaran selanjutnya header akan terbuat sendiri, kop surat akan ada. Kemudian menghitung rumus di Excel. Langkah pertama itu buat data, contohnya seperti data nilai agama kelas A dan kelas B. Kemudian ada responden dan jumlah. Selanjutnya kita akan menghitung maksimum dari kelas A dengan rumus sama dengan max buka kurung blok jumlah pada kelas A. Kemudian enter, maka nilai akan keluar. Kemudian minimum begitu juga, rumusnya min buka kurung blok jumlah pada kelas A, kemudian enter. Begitu juga seterusnya, rata-rata yaitu average buka kurung blok, kemudian enter. Rumus median yaitu median, kemudian rumus modus yaitu mode. Maka nilai sudah muncul. Begitu juga dengan menghitung maksimum, minimum, dan lain-lain di kelas B. Seperti cara yang tadi. Maka nilai sudah ada. Kemudian menghitung jumlah dari kelas A, yaitu sama dengan sum buka kurung blok jumlah pada kelas A, kemudian enter. Begitu juga menghitung seluruh jumlah pada kelas B, yaitu kita hanya tinggal menarik tanda positif pada kelas A. Kemudian kita taruh ke sini. Kemudian ini karena tidak kita gunakan, kita hapus saja. Menghitung selisih rata-rata kelas A dan kelas B, yaitu dengan cara sama dengan blok rata-rata pada kelas A, kemudian kurang blok rata-rata pada kelas B, kemudian enter. Maka selisih dari kelas A dan kelas B itu 1,1. Selanjutnya itu menghitung rata-rata keseluruhan, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung blok rata-rata jumlah pada kelas A, kemudian tambah jumlah kelas B, kemudian tutup kurung, bagi 40 karena respondennya dari kelas A dan kelas B ada 40. Sama dengan, maka rata-rata keseluruhannya itu 76,25. Selanjutnya yaitu membuat surat dengan menggunakan mail merge. Yang pertama yaitu contohnya seperti surat ini, ada nama NIM asal. Kita buat dulu format datanya pada Excel seperti ini. Kemudian kita save. Pada saat menyimpan file Excel, kita harus ingat di mana menyimpannya. Kemudian kita kembali ke surat tadi. Kemudian letakkan kursor pada
nama yang akan diisi menggunakan MailMerge, kemudian klik My Links, kemudian Start MailMerge, kemudian Step by Step. Setelah itu klik Next Starting Document, kemudian next lagi, kemudian setelah itu klik Browser, pilih file Excel yang disimpan tadi. Kemudian oke, setelah itu next, kemudian more items. Kemudian karena dia nama pertama kita klik nama, kemudian insert, begitu seterusnya. Setelah itu jika sudah dibuat klik next prior letters. Kemudian jika sudah seperti itu kita mengklik pada bagian atas ini, maka format nama NIM asal akan berganti dengan sendirinya dan MailMerge berhasil digunakan. Kemudian save. Selanjutnya itu membuat PowerPoint dari Slide Master. Pertama buka menu PowerPoint, kemudian klik View, kemudian klik Slide Master, pilih pada slide pertama, kemudian ingin mengganti background, klik pada kanan mouse, format background, pilih background yang diinginkan, kemudian insert. Setelah itu tutup close master view, kemudian jika ingin menghapus kotak ini, blok, kemudian hapus, kemudian klik save as untuk membuat kotak yang baru, kemudian klik save as lagi untuk membuat kotak untuk menu pada PowerPoint. Agar semua menunya sama besar, klik saja menu pada yang pertama dengan cara Ctrl+C kemudian Ctrl+V. Hanya jika ingin mengganti warna, klik menu kemudian Home, pilih Quick Stylist. Setelah itu isi materi sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu klik Save As pada Insert, kemudian klik tanda rumah pada bagian akhir, kemudian taruh di slide terserah di mana. Kemudian akan muncul seperti ini, oke saja agar dia setelah dipijit kembali kepada slide pertama. Kemudian klik Save As, pilih tanda panah sebagai tombol Next. Letakkan di bagian yang Anda inginkan, kemudian satu lagi untuk Previews. Setelah itu, klik tanda panah, kemudian Insert, kemudian Hyperlink. Karena dia sebagai tombol Next, kita klik Place in the Document, kemudian Next Slide, kemudian OK. Kemudian tanda panah yang terbalik, kita klik Hyperlink, kemudian Preview Slide. Kemudian jika ingin menambahkan slide, klik pada slide pertama, kemudian Enter. Setelah itu, isi materi yang dibutuhkan. Setelah itu, klik menu Next, lalu copy, tampilkan di setiap slide, begitu juga dengan tombol Home dan Previews-nya. Sudah dibuat di masing-masing slide, itu klik pada tombol perencanaan, kemudian Hyperlink, kemudian klik pada slide perencanaan agar dia berpindah ke slide perencanaan, begitu juga berikutnya. Kemudian setelah itu, jika sudah dibuat, kita klik pada bagian bawah untuk melihat slideshow-nya. Setelah itu kita klik pada pelaksanaan, dia akan meloncat kepada slide pelaksanaan. Jika ingin kembali ke slide pertama, kita klik Home pada slide ini. Dia akan muncul pada slide pertama, kemudian pengontrolan, kemudian Next, kemudian Previews. Maka ini sudah disebut sebagai
per koin dengan slide master.